ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tiga laki-laki yang melamar Fatimah binti Qais. Hadis tersebut cuman 2 baris setengah, tetapi fawaidnya banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 kesimpulan hukum dari sebuah sabda Nabi yang hanya 2 baris lebih dikit. Itulah sabda Nabi mengandung mukjizat. Apa istilahnya? Jawami'ul kalim. Satu di antara 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau dan tidak Allah berikan kepada nabi-nabi selain beliau. Ada 5, salah satunya jawami'ul kalim. Ucapan yang ringkas, padat, sedikit, tetapi isinya sangat luas, sangat dalam. Ya, kita lanjut 1534. 1534. Wa'an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami keluar, maksudnya keluar dari Madinah, safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asaban nasa fihi syiddah, di mana kami bersama Nabi tertimpa syiddah, kehausan, kelaparan, lelah, kepanasan, kedinginan, syiddah. Faqala Abdullah ibn Ubay, dalam keadaan seperti itu ada orang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, tapi orang ini besar, berpengaruh, tidak seperti Ka'ab bin Malik. Bukan tokoh, bukan pembesar. Oleh karena itu Nabi memperlakukan beda. Dua-duanya salah, dua-duanya berdosa. Tapi yang satu dihajar oleh Nabi, dihukum berat, sementara Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihukum apa-apa, dibiarkan. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Salim fawaid apa yang keluar dari hadis ini. Kenapa Nabi membeda-bedakan? Oleh karena itu, kalau antum, kita semua melihat presiden kita atau gubernur kita atau pemimpin kita atau khalifah kita, terlihat oh ini membeda-bedakan, jangan langsung suudzon. Lihat Nabi, ya. Jiwa-jiwa khawarij, ya jangankan presiden kita, raja kita, ya, Nabi dicela, Abu Bakar dicela, Utsman, Ali dicela, apalagi presiden kita.
Itu jiwa-jiwa Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah yang bukan Khawarij, diam, mengedepankan husnuzon. Oh, barangkali beliau mencontoh siasat Nabi. Nabi menghukum berat terhadap kesalahan Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal, sementara Nabi tidak menghukum apa-apa terhadap kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, mari kita lihat. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul ketika para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam tertimpa kesulitan yang luar biasa, lapar, haus, kedinginan, kelaparan, lelah. La tunfiku ala man 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfaddu. Ini awalnya ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekarang ucapan ini ada di mana? La tunfiku ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul sekarang ada di mana? Di surat Al-Munafiqun kan? Diabadikan oleh Allah ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? La tunfiku ala man 'inda Rasulillah. Jangan kalian mendermakan harta, menginfakkan harta untuk orang-orang yang di sekeliling Rasulullah, para sahabat. Jangan kasih. Kalau punya apa-apa itu sahabat-sahabat Muhammad jangan diberi. Hatta yanfaddu, sampai mereka menjauh dari Muhammad, baru boleh kasih. Ini ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Didengar oleh Zaid bin Arqam. Perawi hadis ini kan Zaid bin Arqam, ya, perawi pertama. Perawi terakhirnya Bukhari dan Muslim. Perawi pertamanya Zaid bin Arqam, yang mendengar kalimat ini langsung adalah Zaid bin Arqam. Sepertinya seorang diri, yang lain tidak dengar, ya, cuman Zaid bin Arqam. Waqala, diteruskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, la irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-'adhal. Di mana ini? Ada di mana kalimat ini? Ya, di surat Al-Munafiqun. Bisa lihat nanti. La irja'na ila al-Madinati, kalau kita nanti kembali sampai Madinah, la yukhrijanna al-'azzu minha al-'adhal. Orang-orang yang kuat akan mengusir yang lemah. Jadi kita yang lemah-lemah ini nanti akan diusir, gitu. Akan dikeluarkan dari Madinah. Ya, biasa fitnah begitu, ya. Oh, kalau sampai dia menang nih, wah kita rakyat nih akan begini. Oh, kalau sampai begini nih, wah begini, ya. Rajma bil ghaib. Nggak ada saksi, nggak ada bukti. Rajman bil ghaib, mengira-ngira hal yang gaib, dan jelas itu haram. Kalau kita sampai kembali ke Madinah, maka kita yang lemah ini akan diusir oleh yang kuat. La yukhrijanna al-'azzu minha al-'adhal. Kalimat ini sekali lagi, ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini didengar oleh Zaid bin Arqam. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sengaja aku mendatangi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bidzalik, aku sampaikan kepada Nabi apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata siapa? Ini? Aku datangi Rasul, aku menghadap Nabi. Aku di sini Zaid bin Arqam, yang mendengarkan langsung ucapan
Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasul, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan untuk menginfakkan harta kepada sahabat-sahabat engkau ya Rasul, dan katanya kalau kita semua kembali ke Madinah, yang kuat akan mengusir yang lemah. Fa arsala ila Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Nabi memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Tabayyun. Okay. Dan sebaik-baik pemimpin seperti itu, sebaik-baik hakim seperti itu. Mana? Sini. Jangan langsung laporan satu pihak kita telan mentah-mentah. Ya. Anak kita mengadu, anak kita nomor 2 berantem dengan anak kita nomor 3, anak nomor 2 mengadu begini-begini. Bolehkah kita langsung telan bulat-bulat? Tidak boleh. Kita panggil anak yang ketiga. Betulkah seperti itu? Nabi memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul dan bertanya, betulkah engkau mengatakan begini? Fajtahada yaminahu ma fa'ala. Betul-betul dia berani bersumpah, mungkin demi Allah, Rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, demi aku tidak pernah mengatakan itu. Bohong. Munafik yang begitu. Ama bohong itu nggak ada takut-takut, nggak pakai mikir, langsung ngarang cerita. Itulah orang munafik. Fajtahada yaminahu, sungguh-sungguh niat dalam bersumpah, demi Allah enggak, sama sekali saya tidak mengatakan seperti itu. Zaid bin Arqam bohong. Faqalu kadzaba Zaid Rasulullah SAW. Maka setelah itu orang-orang menuduh Zaid membohongi Nabi SAW. Bohong. Nah, Zaid rupanya tidak diminta sumpah, sementara Abdullah bin Ubay bin Salul berani sumpah. Ya. Mulai hari itu orang-orang menuduh Zaid bin Arqam sebagai pendusta, pembohong, ngarang cerita, fitnah. Fa waqa'a fi nafsi mimma qalu syiddatun. Aku merasa berat sekali dengan ucapan mereka itu, syiddah. Berat sekali. Malu. Ya. Hatta anzalallahu ta'ala tasdiki, sampai Allah membenarkan ucapanku. Ini betapa bahagianya hidup di zaman wahyu. Coba kalau wahyu sudah putus, kalau Nabi sudah wafat, akan tercoreng nama Zaid bin Arqam, dan itu kan banyak sekali hari ini. Ya, akan hilang oleh wahyu. Maka pantas wanita tua yang sangat akrab dengan Nabi alaihi salatu wassalam menangis sedih saat sadar bahwa wahyu telah putus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba waktu peristiwa Aisyah di tengah malam berdua dengan Sofwan, ya, sementara Rasul dan para sahabat berada di depan, lalu muncul tuduhan yang tidak benar, tidak baik. Coba kalau wahyu sudah putus, barangkali tercoreng nama Aisyah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Dan yang bisa menghilangkan syubhat, menghilangkan salah tuduhan adalah wahyu. Antum tahu sebelum turun surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang diri Nabi Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru
yang kafir bukan Sulaiman, yang kafir itu setan-setan itu, para dukun itu. Sebelum ayat ini turun, Nabi Sulaiman dicap sebagai tukang sihir. Di mata Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab, kafir Quraisy menganggap Nabi Sulaiman tukang sihir, bermain sihir. Dibersihkan nama beliau dengan Al-Quran. Inilah nikmatnya zaman wahyu. Idza ja'akal munafiqun, dan dibersihkan nama Zaid bin Arqam langsung oleh Allah dengan turunnya surat Al-Munafiqun. Kita baca surat Al-Munafiqun. Biar lebih jelas insyaallah. Saya bacakan. Idza ja'akal munafiqun, ketika datang kepada engkau orang-orang munafik. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka mengatakan, orang-orang munafik itu mengatakan, kami bersaksi sungguh engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta, bohong, pendusta. Ittaqadu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai junnah. Apa junnah? Tameng. Tameng agar engkau tidak marah, agar engkau tidak menghukum mereka. Mereka berani bersumpah. Dan pada hakikatnya mereka ini bodoh. Bodoh. Kalau mereka pintar, kan Nabi nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah utus Jibril memberitahu pada Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti bodoh kan mereka. Kecuali Nabi wafat, mereka membohongi Abu Bakar, Umar, wahyu sudah putus. Bodoh orang-orang munafik itu. Kemudian langsung ayat ke-8 tadi ya. Yaquluna la irja'na ilal madinati. Mereka mengatakan, jika nanti kita kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adall. Orang-orang yang kuat akan mengusir kita yang lemah. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Al-izzah itu, kebanggaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang mukmin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sungguh orang-orang munafik itu tidak tahu. Ya, kita baca 4 fawaid dari hadis ini. Ada sedikit. Summa da'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memanggil mereka, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, orang munafik, bukan cuma dia. Liyastaghfira lahum, agar Nabi memohonkan ampun untuk mereka. Tapi lawu ru'usahum, kepala mereka berpaling, gak suka, tidak antusias, tidak semangat dengan permohonan ampun Nabi kepada Allah untuk mereka. Kalau para sahabat senang sekali didoakan.
Karena mereka ini nggak ada iman. Orang-orang munafik kan orang-orang kafir. Hanya pura-pura sholat, pura-pura saum, pura-pura baca syahadat. Ya. Tarki mu'aqadati kubara'il qaum. Bolehnya tidak menghukum pembesar satu kaum. Kan tidak dihukum sama sekali. Padahal berat sekali, sumpah palsu. Ka'ab bin Malik malah jujur kan? Ka'ab bin Malik jujur. Aku tidak, seandainya yang berada di hadapanku saat ini bukan engkau ya Rasul, maka aku bisa bicara. Dan aku tidak mendapatkan hukuman. Tapi karena yang ada di hadapanku adalah engkau ya Rasul, aku tidak bisa bicara apa-apa. Aku tidak sakit, aku punya perbekalan, bahkan aku sudah persiapkan 2 kendaraan. Jujur bahwa Ka'ab bin Malik tidak punya alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Jujur, dihukum. Tapi walillahil hamd tidak lama, cuman 50 hari. 50 hari, betul sedih, luar biasa, sepertinya sebatang kara di Madinah. Jangankan orang lain, istrinya aja suruh pisah. Ya. Jadi betul-betul sendirian. Ngajak ngomong siapapun, nggak ada yang mau. Diberi salam, nggak ada yang mau jawab. Ya. Bahkan Ka'ab bin Malik sampai ngetesnya. Apa iya Nabi tidak mau menggerakkan bibirnya menjawab salamku? Setelah diberi salam oleh Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik tidak mendengar waalaikumsalam dari lisan Nabi. Tapi apa iya bibirnya tidak bergerak? Maka diperhatikan bibirnya oleh Ka'ab bin Malik, betul nggak bergerak. Luar biasa. Sampai dinyatakan dalam Al-Quran itu sempit bumi Madinah yang luas itu seolah-olah menjadi sempit saking sedihnya. Tapi cuma 50 hari, cuma 50 hari. Setelah itu luar biasa, semuanya memberikan salam kepada Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal yang namanya disebut dalam Al-Quran, kisahnya disebut dalam Al-Quran. Sampai hari ini dibaca oleh seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Kita semua membacanya berkat kejujuran Ka'ab bin Malik. Sebaliknya siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul nggak dihukum oleh Nabi, tidak diapa-apakan oleh Nabi, tapi sampai hari ini diabadikan namanya oleh Allah sebagai manusia yang buruk, calon penghuni neraka, dan sudah ditegaskan. Bahkan ketika dia mati, Nabi mau menyolati saja turun ayat melarang beliau mendoakan. Jadi mana mungkin masuk surga, didoakan saja tidak boleh. Wala takum ala qabrihim abadan. Jangan pernah berdiri di atas kuburnya selama-lamanya. Menziarahi saja tidak boleh. Sementara tidak dihukum apa-apa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaliknya tadi, ya, 3 orang tadi dihukum berat sampai sesak dadanya, tapi berakhir dengan kebaikan. Nah, ini keluar hukum dari sini bahwa untuk orang-orang tertentu kadang tidak dihukum. Ini bagian dari, ini contoh dari siasah syariah. Siasah syariah ini seperti ini. Bukan gimana caranya supaya saya jadi gubernur,
Gimana caranya supaya saya jadi presiden, wakil presiden? Gimana caranya supaya saya jadi wali kota? Itu bukan siasat syariah. Siasat syariah seperti ini. Gimana caranya supaya orang-orang tidak lari dari Islam? Gimana caranya supaya Abu Sufyan masuk Islam? Maka Nabi menikahi anaknya, putri Ummu Habibah. Ini bagian dari siasat syar'i. Kemudian jawazu tablighi ma la yajuzu lil mikwali fihi wa la yu'addu namimatan. Bolehnya menyampaikan ucapan yang mestinya tidak boleh disampaikan. Tadi kan mestinya tidak boleh, ya. Aib kan? Ini syahidnya sesuai dengan judul mubah apa? Ghibah yang mubah. Ghibah yang diperbolehkan, ya. Karena mengandung bahaya dan ini menyangkut tentang agama, menyangkut tentang diri Nabi SAW, maka lebih baik disampaikan. Kemudian al-kuffaru wal munafiquna yajtami'una ala harbil Islam. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka akan berkumpul, bersepakat untuk memerangi Islam, untuk memerangi Islam. Maka kita jangan terkecoh, ya. Jangan terkecoh dengan apa yang disebut sebagai persamaan, ya. Jadi seolah agama ini sama. Toleransi, ya. Jangan terkecoh dengan istilah toleransi. Man saddaqallaha lam yakilhu ila nafsihi. Barang siapa yang jujur di hadapan Allah, maka Allah tidak akan serahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Salah satu doa Nabi, permohonan Nabi, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku. Nabi tidak mau nasib beliau itu Allah serahkan kepada beliau, terserah engkau Muhammad. Nabi tidak mau. Maka kita pun jangan mau, ya. Bimbing aku ya Allah, berikanlah aku hidayah ya Allah, tuntun aku ya Allah. Jadi perbuatan kita, langkah kita terus mengikuti apa maunya Allah, dituntun. Beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak mau, malah dia maunya ngarang sendiri, usaha sendiri. Bal qawwahu wa bara'ahu wa ja'ala lahu maqalan kama anzalallahu hadhihi al-ayah. Tapi justru Allah akan memperkuat dia, akan menjadikan dia untuk dia jalan keluar sebagaimana turunnya ayat ini. Bahwa akan turun ayat berkenaan dengan diri. Zaid bin Arqam hanya bisa sedih, dituduh sebagai pendusta, bohong di hadapan Nabi. Kayak apa itu? Wallahilham, karena dia jujur apa adanya, maka Allah angkat, ya, kesedihan dia. Ya, mungkin kita bersiap-siap, sebentar lagi maghrib. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.